Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Melanjutkan renungan syafaat malam hari Rabu yang lalu mengenai simbol Paskah, maka malam ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan mengenai simbol Paskah yang lain. Apa itu? Yaitu ini, lili Ester atau bunga bakung putih. Apa sejarah dan tradisi atau asal-usul sehingga bunga bakung putih dipakai untuk melambangkan Paskah? Saya sendiri tidak menemukan satu pegangan yang pasti. Ada berbagai mitos, tradisi yang diceritakan dalam berbagai artikel yang saya baca, namun rasanya tidak ada satu kepastian. Tapi begitulah, bunga bakung putih dipakai di dalam berbagai gambaran, melambangkan tentang kesucian, kemurnian, dan kelahiran kembali. Dalam berbagai lukisan-lukisan kuno tentang malaikat Gabriel yang datang kepada Maria memberitahukan tentang kandungan Maria, maka digambarkan malaikat Gabriel membawa setangkai lili putih atau bakung putih. Nah, berbicara tentang bunga bakung, Ibu Bapak, saudara-saudari, di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa bunga bakung juga sering disebutkan. Di dalam Perjanjian Lama, bunga bakung dituliskan sebagai ukiran-ukiran yang dipakai untuk menghias bait suci. Juga di dalam Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung menggunakan bunga bakung untuk melambangkan tentang keindahan. Dan tentu saja kita hafal bukan ayat dari dalam Perjanjian Baru mengenai perkataan Tuhan Yesus soal bunga bakung. Di dalam Lukas 12 ayat 27 dikatakan, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Dalam perkataan Tuhan Yesus itu dan juga di dalam Perjanjian Lama tidak disebutkan mengenai warna dari bunga bakung yang ada. Dalam bahasa Inggrisnya disebut hanya bunga lili. Apakah merah, oranye, putih, atau apa? Namun yang pasti bahwa di dalam berbagai gambaran atau simbol mengenai Paskah, bunga bakung yang berwarna putihlah yang dipakai dengan lambang kemurnian, kesucian, dan kelahiran kembali. Dan bukankah itu yang kita hayati dan renungkan dengan Paskah, Ibu Bapak, saudara-saudari, bahwa ada sebuah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ketika Yesus Kristus bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Bahwa kita adalah orang-orang yang dimurnikan, disucikan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Bahwa lili Ester mengingatkan kita tentang panggilan hidup dalam kekudusan yang Tuhan mau dan Tuhan panggil bagi kita. Dan karenanya dalam semua kehidupan yang kita jalani, kita bukan hanya merayakan Paskah sebagai peristiwa kemenangan di dalam iman, namun menjadi sebuah tekad dan komitmen untuk menjalankan kehidupan yang murni, yang suci, agar kita bisa kemudian membuat kehidupan yang baru muncul dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kapanpun kita melihat bunga bakung putih atau lili Ester, apakah itu mungkin di dalam dekorasi pernikahan atau bahkan di rumah duka atau bahkan di acara pesta atau juga acara-acara lain dengan dekorasi bunga yang meliputi lili Ester, maka setiap kali melihatnya, mari kita menghayati bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru untuk kita jalani, kehidupan yang membuat kita dimurnikan dan disucikan oleh Tuhan. Selamat terus menghayati masa Paskah kita
Kiranya Tuhan terus menguatkan kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas ciptaan-Mu yang indah di dalam alam semesta ini ketika Engkau menciptakan bunga-bunga yang beraneka jenis dan macam, yang beraneka warna yang menghiasi dunia ini. Dan kami hari ini merenungkan tentang bunga bakung putih, lambang kesucian dan kemurnian, sebuah kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih, syukur kami padamu, bahwa di dalam Engkau kami memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang dikuduskan oleh Engkau, dan biarlah kami dapat menjalankan kehidupan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya kami juga dapat merawat alam sekitar kami dengan baik, merawat tumbuh-tumbuhan yang Tuhan juga telah ciptakan, sehingga kami ikut andil di dalam memelihara kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu dimanapun berada, di dalam setiap keadaan masing-masing, di dalam bahkan pergumulan-pergumulan yang kami miliki. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kehidupan di tengah rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rencana-rencana kehidupan yang tak selalu mudah, tetapi kami percaya selalu ada jalan keluar. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk pengobatan radiasi dari Ibu Kesia Nathanael, pemulihan operasi Ibu Dewi Kumalasari di Malaysia, pengobatan Ibu Oktarina, pemulihan Bapak Kunjung, Papa dari Ibu Tinawi, untuk juga setiap kondisi dari Ibu Damayanti, kiranya jamahan-Mu ada bersama mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, betapa kami rindu ada banyak perbaikan-perbaikan yang terus terjadi, dan biarlah kami dapat terus ambil bagian di dalamnya dengan setiap tanggung jawab yang kami miliki. Berkatilah kiranya negeri ini, dan juga pimpinlah kiranya para pemimpin pusat sampai daerah-daerah. Di dalam semua juga tugas-tugas yang dijalankan aparat pemerintah, aparat hukum, aparat keamanan, agar mereka dapat melakukan apa yang baik. Kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, dan biarlah kiranya kami terus menghayati masa-masa Paskah dan mensyukuri kehidupan yang Engkau selamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.